Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok 5 kelas TD31 akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan evaluasi dengan menggunakan node. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Fiona dengan nota 2301033 dan rekan saya. Kemarin Ilham Sana dengan notar 2301057. Saya Coach Ferdinand Masai dengan nomor 2301069. Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan evaluasi dengan menggunakan node. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya di sini Anissa Fiona akan menjelaskan langkah awal dalam pembuatan node. Nah, caranya yang pertama itu pilih node pada network object, klik node pada network object, kemudian klik kanan, kemudian klik add new node atau ke add new node, terus kita kasih nama node 1. Untuk bagian use for dynamic itu kita unchecklist. Di bagian visualization itu di checklist semua, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tarik garis kotak yang kuning ini agar kotaknya itu sesuai dengan area yang ingin kita analisis. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita membuat node, kita mau buat konfigurasi evaluasi. Nah, untuk konfigurasi evaluasi, itu kita pilih, kita klik bagian evaluation di bagian toolbar, kemudian kita klik configuration, kemudian kita klik result attribute. Nah, untuk di bagian result attribute, di bagian nodenya kita checklist yang collect datanya. Terus untuk from time-nya itu kita biarin tetap 0. To time-nya kita ganti jadi 600. Intervalnya kita ganti jadi 60. Kemudian kita klik more. Nah, untuk bagian ini karena sudah sesuai kita langsung klik OK. Terus kita klik Result Management. Nah, untuk bagian Result Management, itu yang kita pilih yaitu off current, multi-run only, dan automatically add new. Nah, ini kita checklist. Kemudian di bagian file juga kita checklist. Terus kita klik menu Direct Output. Untuk bagian ini, kita pilih juga yang bagian node. Nah, untuk bagian node ini kita checklist juga yang write to file-nya. Terus di bagian from time-nya kita biarin tetap 0, to time-nya kita ganti jadi 600. Terus kita OK. Kemudian setelah diatur semua kita klik OK. Baik, mohon izin untuk melanjutkan tutorial dari rekan saya sebelumnya, yaitu selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi evaluasi, kita akan melihat eh, hasil dari evaluasi kita melalui result list. Nah, result list dapat kita buka dengan cara kita pergi ke evaluasi dulu di sini. Nah, kita klik result list ya teman-teman. Result list terus kita pergi ke not result. Nah, node result ini untuk mengatur data manakah yang akan kita ambil sebelum melakukan evaluasi teman-teman. Nah, di sini bisa lihat masih banyak nih ada person, ada loss. Nah, untuk person ini tidak kita butuhkan ya teman-teman. Kita atur dulu. Cara ngaturnya gimana? Nah, ini klik atribut yang berbentuk kayak kunci Inggris ini. Ini. Nah, nah di sini kita bisa memilih data manakah yang kita butuhkan. Untuk data kali ini kita tidak membutuhkan person ya teman-teman karena kita tidak memasukkan data untuk pejalan kakinya. Kita remove atributnya dengan cara kita klik yang ini, remove ini, ya panah ke kiri. Nah, apabila teman-teman ingin juga menambahkan hasil yang ingin teman-teman lihat, maka teman-teman bisa menambahkan data yang ada di samping kiri ini, lalu teman-teman tinggal klik input di sini ya. Nah,
Namun kita untuk kali ini kita cukup ini aja. Nah, selanjutnya kita klik OK ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, terus kita baru melakukan simulasi. Untuk simulasi, kita klik parameter dulu. Klik parameter, terus kita set ini ke 3600 ya teman-teman. Ini faktor aja, nggak apa-apa. Tidak perlu diubah. Lalu kita running simulation. Klik yes. Nah, untuk mempercepat hasil dari evaluasi, teman-teman dapat klik pada quick mode yang berbentuk seperti speedometer di sini. Nah, kita tunggu. Nah, untuk evaluasi sudah selesai teman-teman. Selanjutnya, bagaimana kita mengconvert tabel ini yang ada di bawah ini menjadi Excel teman-teman. Nah, caranya mudah. Yang pertama, teman-teman bisa melakukannya secara manual. Bisa klik Ctrl A, lalu klik Ctrl C, lalu teman-teman buka Excel seperti biasa. Excel seperti biasa teman-teman. Klik buka Excel di sini. Lalu kita pilih Ctrl V. Lalu kita simpan. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Ini adalah simran. Ini adalah movement-nya. Tinggal ditambah keterangannya teman-teman. Terus kita save di tempat kita menaruh filenya. Kita taruh aja untuk sekarang di tugas materi semester 5 ini. Nah, kita namain dulu hasil output table. Nah, kita ini versi 1 ya teman-teman. Untuk yang kedua, teman-teman dapat lakukannya secara langsung ya melalui atribut file atau dengan CSV file. Untuk CSV file tutorialnya sebagai berikut. Nah, kita save dulu ini di sini aja di kita save di file ini aja. Not resolve 2. Nah, sudah tersimpan. Ini ya teman-teman. Jadi ini masih dalam bentuk CSV teman-teman. Nah, masih kayak gini. Caranya untuk dapat kita convert ke Excel biasa adalah dengan kita buka Excel dulu yang benar-benar baru, yang benar-benar belum ada isinya. Kita buka Excel lagi, kita pilih blank ini, workbook, lalu di kolom bar data ini kita pilih get data, terus kita pilih from file, lalu kita pilih from text or CSV. Nah, ini. Kita tunggu dulu sampai muncul ya teman-teman. Nah, terus kita cari file yang kita simpan tadi. Nah, kita pilih ini. Wait dulu. Wait. Nah, kita pilih load aja. Klik load. Dat. Nah, kita akan mendapatkan file yang berbentuk seperti ini, teman-teman. Jadi udah otomatis tersimpan ya. Nah, terus kita tinggal simpan di tempat yang kita inginkan. Output table 2. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, ya saya akan melanjutkan mengenai bagaimana menampilkan output grafis panjang antrian. Grafis panjang antrian kita tampilkan pada node. Ini kita klik yang kotak ini, kemudian kita
centang yang bagian show queue length. Nah, setelah itu kita klik titik 3 di bagian queue length atribut. Setelah itu kita klik current run average. Nah, setelah ini kita klik apa? Oke. Nah, setelah kita klik oke, jika ingin mengubah warna, kita klik di sini. Mohon maaf, kita klik di sini. Nah, warnanya hijau. Ini bisa seperti ini. Oke. Nah, warnanya akan berubah hijau seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita berubah warnanya, akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul panjang antrian seperti ini, bisa langsung kita untuk screenshot. Screenshotnya gimana caranya? Kita klik di gambar kamera di sini, kemudian kita di sini simpan. Nah, simpannya di lokasi kita mau menyimpannya di folder yang kita buat. Nah, di sini kita kasih nama SC panjang antrian itu aja. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita klik OK. Nah, otomatis gambar yang tadi seperti ini sudah tersimpan. Nah, setelah kita buat screenshot panjang antrian, lalu apalagi yang kita perlukan? Nah, setelah itu kita lanjut untuk output grafis atau turn value-nya. Nah, turn value bagaimana caranya? Sama seperti tadi di note, klik di bagian kotak ini, kemudian checklist yang bagian turn value visualization. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Kemudian kita lakukan pengeklikan di sini di bagian titik 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang bagian sini, bagian yang vehicle ini, klik. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian setelah itu kita lakukan klik OK. Nah, yang di bawahnya juga sama. Nanti kita klik dulu based on attribute. Kemudian setelah diklik kita klik di sini. Nah, ini kliknya di sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, ini ada warna-warna. Ini mau gimana warnanya? Kita klik di sini. Kemudian kita lakukan pilih yang green, amber, red. Atau red, amber, green. Ini, sini. Klik. Nah, misal seperti itu. Kita kemudian melakukan klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Turn value visualization. Nah, setelah muncul gambar seperti ini, kita lakukan screenshot. Cara melakukannya sama seperti yang tadi, export. Kemudian kita klik ini, di signal control result. Tadi sudah ada screenshot panjang antrian, kita tambah lagi SC turn value. Dan kita klik OK. Kemudian di sini kita juga klik OK. Otomatis gambarnya akan tersimpan di lokasi tempat kita menyimpannya. Nah, setelah ini kita masuk tahap terakhir, yaitu memasang kamera pengawas atau output video. Ya, kan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon izin teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan tutorial dari rekan saya sebelumnya ya. Jadi untuk langkah terakhir kita tinggal melakukan pasang kamera teman-teman agar kita bisa mendapatkan output data berupa video. Nah, caranya kita klik aja di sini, ada icon kamera di sini. Oh, sebelumnya kita setting dulu kamera POV yang mau kita ambil ya. Untuk lebih jelasnya kita ambil aja 3D. Ambil aja 3D teman-teman. Terus kita zoom dulu.
Nah, untuk ngatur POV 3D-nya dapat dilakukan di rotate mode ini. Nah, udah kan? Nah, tinggal di rotate. Nah, kayak gini teman-teman. Misalkan kita POV pertama untuk kamera pertama kayak gini. Nah, kita udah setting kayak gini teman-teman. Kawin sedikit biar fokus. Nah, oke. Nah, kita klik aja add kamera di sini. Ketika kamera satu, kamera satu, kita klik oke. Nah, terus kita bikin POV kedua. Set. Nah, kita juga pasang kamera di sini. Kamera dua. Nah, kayak itu ya. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, kita pergi dulu ke evaluation, sorry, ke presentation. Kita pastiin yang record video ini kita centang. Nah, untuk yang lain jangan dicentang karena ini nanti menghasilkan output yang lain ya. Kita cukup centang aja yang bagian record video. Nah, terus kita pergi ke storyboard. Storyboard untuk menentukan screen. Pergi ke sini, terus pergi ke sini, ini klik ke tanda plus. Nah, di keyframe ini kita klik apa? Ketik aja screen satu. Untuk rama durasinya kita sesuaikan aja. Misal di sini kita mulai detik ke 20, ini detik ke 30. Nah, teman-teman yang untuk yang bagian ini kita teman-teman bisa memilih kamera yang teman-teman masukkan tadi, bisa POV satu, bisa POV 2. Nah, kita pilih aja dulu kamera satu. Untuk yang lain tidak perlu diubah ya teman-teman. Kita klik OK. Terus kita di sini pada simulation ini kita klik ke parameter. Nah, kita ke 3600 atau 600 juga boleh. 600. Nah, kita ini klik maksimum. Udah. Nah, terus kita lakukan simulasi untuk kamera satu. Set. Kita tunggu hasilnya. Nah, untuk hasilnya dapat seperti ini teman-teman. Jadi ini udah otomatis tersimpan di file kita. Kita tunggu aja ini sampai selesai. Untuk lamanya di sini biasanya itu sampai pada angka ke 50. Ini adalah video yang nanti akan tersimpan tersimpan di file teman-teman. Kita percepat aja. Terus untuk yang kedua, kita percepat aja pakai quick mode. Nah, terus yang kedua, teman-teman screen 2 di sini. Screen 2. Untuk kamera kita setting ke kamera 2. Ini nggak usah diubah yang lain. Ini 20 seperti tadi. Nah, ini 30. Oke. Bisa pastikan untuk presentasinya record video. Ini nggak usah di. Nah, oke teman-teman. Kita klik simulasi lagi. Parameter. Klik maksimum aja biar cepat. Kita pilih ini. Oke. Hmm. Maka akan menghasilkan video seperti ini. Nah, ini untuk preview 2. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk nanti output videonya dapat teman-teman akses di tempat di mana folder teman-teman nyimpen file tersebut ya teman-teman. Misal di sini saya simpan di data C saja. Jadi nanti bisa bisa saya lihat di file folder C. Saya rasa sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.